Scene diperlihatkan di sebuah rumah mewah. Di dalamnya terjadi keributan yang diciptakan oleh dua orang wanita yang sedang bertengkar. Bai Ruowei yang menampar Chu Xiao. Bai Ruowei yang mengatakan kalau Chu Xiao adalah seorang lacur karena sudah tidur dengan pria. Chu Xiao yang menyadari kejadian yang membuatnya ada di tempat tidur karena perbuatan Bai Ruowei yang menjebaknya dengan memberikan minum padanya. Bai Ruowei terkejut akan kedatangan Nanette. Nanette yang mendengar percakapan Bai Ruowei yang telah menjebak Bai Chu Xiao langsung berjalan sambil berbicara pada Bai Ruowei untuk pergi dari rumah ini dan jangan muncul di hadapannya lagi. Nanette terus berjalan menghampiri Bai Chu Xiao yang masih berbaring ditutupi selimut. Langsung menampar Bai Chu Xiao. Dengan marahnya Nanette berkata dasar teledor kelakuan buruk. Bai Chu Xiao ingin menjelaskan apa yang terjadi, tetapi Nanette langsung pergi meninggalkan dia dan mengusir Bai Chu Xiao dari rumahnya. Scene berpindah di bandara. Setelah 4 tahun Bai Chu Xiao pergi dari negaranya, sekarang dia kembali lagi dengan membawa anak laki-laki yang imut berumur 5 tahun. Anran adalah sahabat Bai Chu Xiao yang menjemputnya di bandara. Dia begitu senang melihat anak Bai Chu Xiao. Tiba-tiba ponsel Bai Chu Xiao berdering. Bai Ruowei yang memberitahukan jika Nanette ingin bertemu dengan Bai Chu Xiao. Scene diperlihatkan saat Bai Chu Xiao menemui Bai Ruowei. Bai Ruowei menuangkan minuman untuk Bai Chu Xiao. Dalam hati Bai Ruowei berniat buruk pada Bai Chu Xiao untuk menjebaknya lagi. Bai Chu Xiao merasakan pusing setelah meminum pemberian Bai Ruowei. Scene diperlihatkan Bai Chu Xiao sudah berbaring di dalam kamar. Dan ada Bai Ruowei yang mengajak Presiden Shui. Bai Ruowei pun beranjak pergi keluar kamar. Tetapi tiba-tiba Bai Chu Xiao bangun dan menghajar Presiden Shui sampai dia pingsan. Bai Ruowei yang terkejut karena Bai Chu Xiao tidak pingsan. Bai Chu Xiao pun memberikan pelajaran kepada Bai Ruowei dengan mengambil obat yang serupa untuk diberikan kepada Bai Ruowei dan memasukkan obat itu dengan paksa ke mulut Bai Ruowei. Setelah itu Bai Chu Xiao mengunci kamar itu meninggalkan mereka berdua untuk beradu mekanik. Bai Chu Xiao pun berjalan untuk pulang, tetapi dia sangat pusing karena efek obat itu bereaksi. Tiba-tiba Bai Chu Xiao diangkat oleh pria yang dia tidak kenal. Pria itu melempar Bai Chu Xiao di atas kasur. Pria itu langsung menyerang Bai Chu Xiao. Terjadilah adu mekanik mereka berdua. Keesokan harinya, saat Bai Chu Xiao terbangun, dia sudah dalam keadaan tanpa busana. Dia berpikir kalau dia sudah masuk dalam perangkap Bai Ruowei lagi. Dia bergegas berpakaian dan memfoto pria yang telah menjebaknya. Lalu dia pergi meninggalkan pria itu yang masih dalam keadaan tertidur. Bai Ruowei yang sangat merasa kesal atas kejadian semalam karena Bai Chu Xiao dia harus beradu mekanik dengan pria tua. Bai Ruowei yang bingung melihat Bai Chu Xiao keluar dari kamar yang lain. Dia pulang ke kamar dan meninggalkan Bai Chu Xiao. Pria yang ada di kamar itu sedang menggunakan pakaian dan bertanya pada Bai Ruowei apa wanita semalam itu dia. Bai Ruowei yang mengetahui bahwa pria yang di hadapannya adalah presiden dari Jiankro, Jiang Chengyu. Bai Ruowei yang sadar ada kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Dia langsung mengaku jika wanita semalam adalah dirinya. Jiang Chengyu pergi meninggalkan Bai Ruowei dan menyerahkan masalah ini kepada sekretarisnya yang sudah berada di sana. Dong Chuan yang memberikan kartu nama kepada Bai Ruowei lalu pergi meninggalkan Bai Ruowei. Bai Ruowei dengan memasang wajah yang penuh rencana jahatnya. Scene sudah berpindah di kediaman Jiang Chengyu. Terdapat dua pelayan yang sedang berlari dari Nona agar tidak senasib seperti Tuan Muda Yang. Jiang Chengyu yang baru saja memasuk rumah dan disambut oleh dua pelayan yang lainnya. Jiang Chengyu yang menyadari ada keributan. Di dalam kamar ada anak perempuan yang sedang berteriak-teriak ingin bermain dengan papanya. Pojok bawah ada pria yang sudah berantakan karena ulah dari anak perempuan ini. Pria yang sudah berantakan itu sekarang menjadi kuda anak kecil itu. Jiang Chengyu yang datang karena mendengar keributan. Anak kecil itu langsung melompat dari punggung pamannya dan menghampiri papanya. Sedangkan pria itu langsung mengadu kepada kakaknya. Xue'er yang langsung manja kepada papanya, menyuruh papanya untuk membacakan cerita. Jiang Chengyu langsung menggendong Xue'er
dan menceritakan tentang The Riding Hood kepada Zhu Er. Mereka mengabaikan Yan. Xin diperlihatkan rumah Bai Chu Xiao. Dia pikir Lin Ye sudah tertidur, tetapi anaknya ternyata belum tertidur. Dia masih setia menunggu mamanya pulang bersama Anran. Lin Ye yang marah pada mamanya, karena mamanya tidak memberitahunya jika pulang telat. Bai Chu Xiao yang mencari alasan kenapa dia pulang telat. Tetapi Lin Ye tahu jika mamanya berbohong padanya. Bai Chu Xiao meyakinkan kepada anaknya jika dia baik-baik saja, agar anaknya tidak khawatir. Akhirnya Lin Ye mengalah dan beranjak tidur karena tidak ingin mamanya khawatir dengannya karena telah tidur. Xin telah berpindah di PT Yuan Hang Media. Bai Chu Xiao yang berlari karena dia telat pergi ke kantor. Tetapi langkahnya dihentikan oleh Bai Rowei. Seperti biasa jika bertemu Bai Rowei pasti selalu mencari masalah dengan Bai Chu Xiao. Bai Rowei yang sedang bangga karena dia menjadi juru bicara Darussian Lanjewelei. Sedangkan Bai Chu Xiao pura-pura terkejut. Lalu dia berbisik kepada Bai Rowei, Presiden Sui menukarkan propertinya dengan tubuh Bai Rowei. Bai Rowei yang kesal atas perkataan Bai Chu Xiao, tetapi dia tahan. Karena dia sekarang adalah publik figure jadi dia tidak mau bertengkar di tempat umum. Bai Chu Xiao yang masuk ke ruang meeting dengan nafas ngos-ngosa, langsung meminta maaf kepada anggota yang ada di ruang meeting. Kepala editor Lim langsung menyuruh Bai Chu Xiao langsung disuruh masuk dan melanjutkan meeting. Editor Li ingin anggotanya mencari berita kenapa Bai Rowei bisa mendapatkan kontrak dengan Shenzhen Entertainment dan juga mendapatkan kontrak sebagai juru bicara dari Shenlan Jewelry untuk bisa dijadikan berita. Anggota meeting takut untuk mengajukan diri karena Shenzhen Entertainment milik keluarga Jiang, karena keluarga yang berpengaruh di negara ini, jadi mereka memojokkan Bai Chu Xiao agar tugas ini diberikan padanya saja. Akhirnya Bai Chu Xiao menerima tugas ini. Tetapi saat editor Li mengatakan jika Bai Chu Xiao dapat bonus karena mau mencari tahu berita ini, anggota yang lain pada menyesal dan iri pada Bai Chu Xiao. Xin berpindah di kantor Jiang Chengyu bersama anak perempuannya. Tak lama Bai Rowei datang untuk merayu Jiang Chengyu, tetapi anaknya sangat tidak menyukai Bai Rowei. Dia mengejek Bai Rowei lalu keluar dari ruangan papinya. Saat dia berjalan dengan kesal bertemu Bai Chu Xiao yang sedang mencari Bai Rowei untuk diselidikinya. Xiao Er memberikan bantuan kepada Bai Chu Xiao. Dia membawa Bai Chu Xiao ke atas gedung yang tepat berseberangan dengan ruangan Tuan Jian. Bai Chu Xiao begitu senang langsung mencium pipi Xiao Er. Di ruangan Jian, ada Bai Rowei yang merayu Jian. Tetapi Jian yang tidak peduli dengan Bai Rowei, membuat Bai Rowei kesal. Saat berjalan keluar, Bai Rowei tiba-tiba terjatuh di atas Tuan Jian. Bai Chu Xiao yang melihat itu, langsung memfoto karena itu kesempatan yang bagus untuk dijadikan berita. Sedangkan Xiao Er kesal karena wanita itu merayu papinya. Tetapi karena Xiao Er kesal, dia tidak memperhatikan jalan hingga dia terjatuh dari atas gedung. Bai Chu Xiao yang melihat mencoba menyelamatkan Xiao Er. Xiao Er dapat selamat karena bantuan Bai Chu Xiao. Tetapi tangan Bai Chu Xiao tidak kuat untuk bertahan hingga pegangan tangannya terlepas. Untung Tuan Jiang datang tepat waktu, sehingga Bai Chu Xiao dapat selamat. Jiang yang marah karena demi cerita skandal harus mempertaruhkan nyawa. Tetapi Bai Chu Xiao yang sedang berpikir yang lain. Dia teringat lelaki yang membawanya ke kamar itu adalah Tuan Jiang. Xiao Er yang menjelaskan kepada papinya jika dia salah paham. Tetapi papinya menturuh asisten mengantarkan Xiao Er pulang. Tuan Jiang yang marah, kenapa anaknya membela wanita itu? Bai Rowei yang memberi hasutan kepada Tuan Jian. Tetapi Tuan Jian yang tidak terpengaruh. Dia menyuruh bawahannya untuk menghancurkan kamera itu. Tuan Jian yang pergi diikuti Bai Rowei yang masih saja merayu Tuan Jiang. Tetapi langsung menturuh Bai Rowei untuk tidak dekat dengannya karena anaknya tidak suka dengan dia. Bai Chu Xiao yang mempertahankan kameranya agar tidak diambil oleh bawahan Tuan Jian. Dia mempunyai ide, dia memberitahu karyawan Tuan Jian
jika Bai Rouwei ingin bunuh diri karena ditolak Tuan Jian. Saat bawahannya mendatangi Bai Rouwei, Bai Chuxiao pun kabur dari sana. Zhu Er yang marah karena papanya menakuti temannya yaitu Bai Chuxiao. Asisten Xiang Chenyu menyarankan untuk memanggil wanita itu. Xiang Chenyu pun setuju. Xin berpindah ke rumah Bai Chuxiao. Bai Chuxiao yang langsung cepat mengambil laptop untuk mengerjakan tugasnya. Sedangkan Lin Ye yang melihat layar laptop merasa foto anak perempuan itu mirip dengan dirinya. Dia yang ke kamar mandi mencoba mengkucit rambutnya, melihat apa dia mirip atau tidak dengan anak perempuan itu. Tapi Lin Ye terkejut ketika Anran datang melihat penampilan dia. Lin Ye yang penasaran, sehingga dia menyelidikinya. Lin Ye yang masih sibuk dengan komputernya untuk menghacker keamanan perusahaan Xiang. Dia menghapus rekaman CCTV yang ada maminya dan mencari info tentang anak perempuan itu dan prosedur Xiang. Anran menceritakan apa yang terjadi di pada Lin Ye ke Bai Chuxiao dan memberikan saran agar Bai Chuxiao mencari suami untuk menjadi papa Lin Ye. Zhang yang panik karena keamanan website perusahaannya dibobol. Zhu Er yang sudah mendapatkan alamat Bai Chuxiao langsung pergi mencari alamat rumah itu. Zhu Er yang sudah menemukan rumah Bai Chuxiao, tetapi yang membuka pintu adalah Lin Ye. Zhu Er yang bertanya siapa dia, tetapi Lin Ye yang sudah tahu siapa tamunya, langsung menutup pintunya. Zhu Er yang mencegah pintu agar tidak tertutup memberikan alasan ada barang Bai Chuxiao yang tertinggal. Zhu Er mencoba menipu Lin Ye. Tetapi Lin Ye yang lebih pintar memberikan alasan jika apa yang dikatakan Zhu Yi adalah kebohongan saja. Lin Ye langsung mengusir Zhu Er dan dia juga mengambil rambut Zhu Yi agar bisa dites DNA. Xin berpindah di mana Bai Chuxiao yang menemui kepala editor untuk menanyakan laporan berita yang dia buat. Tetapi ternyata berita yang dia buat ditahan oleh keluarga Xian. Bai Chuxiao terkejut. Padahal dia tidak meninggalkan jejak. Xin berpindah ke rumah sakit. Zhu Er yang menangis karena tidak mau disuntik. Di sisi lain ada Lin Ye yang ingin melakukan tes DNA tetapi tidak bisa. Zhu Er yang tahu ada Lin Ye langsung menyapanya. Zhu Er yang berniat untuk mencocokkan papinya dengan mami Lin Ye. Tetapi Lin Ye tidak setuju jadi dia pergi. Zhu Er yang menangis tidak mau disuntik. Lin Ye langsung membujuk Zhu Er jika dia mau disuntik, akan memberi kesempatan untuk papinya dekat dengan maminya. Zhu Er langsung pergi untuk disuntik.